banyak yang mau tahu juga nih Gus, kan ini juga rame kan karena sudah ada hijrah dan kemudian punya definisi-definisi tentang riba misalnya. Dan kemudian itu yang dijadikan contoh Raja Salman ketika berkunjung ke Indonesia, naik pesawat, turun pesawat, naik pesawat itu dengan tangga berjalan karena riba itu tidak mau berhutang. Contohnya adalah Raja Salman naik dan turun tangga pesawat itu pakai eskalator karena nggak mau berhutang dengan pemerintah Indonesia. Apakah ini contoh yang tepat untuk riba, tidak mau berhutang, tidak mau... Raja Salman turun pakai eskalator itu karena faktor usia dan kesehatan. Please deh. Please. Kalau contohnya riba dengan menggambarkan kedatangan Raja Salman, cukup saya katakan, tidurmu kurang malam, mainmu kurang jauh, temenmu kurang banyak, kopimu kurang kental. Apa ya? Nggak make sense banget gitu loh. Contohnya Raja Salman. Jadi begini, Ros. Kemarin pas Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan soal miras, Rosi tahu kan, saya termasuk orang yang memberikan respon. Dan bahkan trending loh. Waktu itu saya respon saya guyon saja toh, guyon saja. Dan ternyata trending nomor 2. Waktu itu respon saya adalah, saya tidak sepakat dengan kebijakan ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, keharaman khamr itu mutlak. Qat'i, tidak bisa tawar-menawar. Maka saya memberikan respon kepada pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Bahkan saya guyoni, dear Pak Jokowi dan pemerintah, minuman keras yang boleh dikonsumsi dan halal itu cuma satu. Apa, Gus? Es batu. Minuman keras. Nah, terus kemudian saya juga bilang, ini sih niatnya pemerintah bagus untuk menaikkan devisa. Waktu itu saya bilang, ya ketika tujuanmu belum berhasil, rubahlah caranya, tapi jangan rubah tujuannya. Nah, yang pengen saya sampaikan bukan itu. Kenapa Gus minta merespon? Karena bahasa haramnya khamr dalam Al-Quran itu mutlak qat'i. Bagaimana dengan riba? Pertanyaan Rosi. Riba, Ros, riba itu memang haram. Pertanyaannya adalah, apakah bunga bank itu riba? Lah, ini yang menjadi perdebatan. Karena ayatnya adalah adha'afam mudha'afah. Berlipat-lipat. Lah, ulama menafsirkan kalimat berlipat-lipat ini beda-beda. Multi tafsir. Yang dimaksud berlipat-lipat itu berapa? 100% kah? 1000% kah? 500% kah? 10% kah? Atau 1% kah? Maka kemudian ada ulama yang mengatakan bunga bank itu tidak riba, sementara lipatannya nggak terlalu besar. Katakanlah pinjam 1 kembali 2, atau ini dapat 2, 1 dari 3 umumnya. Ini selama tidak berlipat-lipat besar, ini nggak ada masalah. Nah, hari ini seharusnya bijaknya adalah memahami semua pendapat itu. Dan ketika saya mengambil pendapat, katakanlah riba ya apa bunga bank yang tidak riba, saya juga punya dasar. Ketika Rosi mengatakan riba, juga punya dasar. Lah, di Indonesia itu yang mahal adalah rasa hormat kepada orang yang berbeda pendapat. Sehingga orang yang berbeda pendapat pasti dianggap musuh. Itu. Ya. Sama mungkin ini kali ya, Gus ya. Ketika memberi contoh itu, jangan salah konteks ya. Nah, Rasulullah berhasil dakwah kenapa, Ros? Karena imbang antara pembawa risalah dengan risalah yang dibawa. Risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya sekelas Muhammad. Wow. Perpaduan yang so amazing. Pembawa risalahnya Muhammad, risalah yang dibawa Al-Quran. Nah sekarang, risalahnya Ros tetap Al-Quran. Tapi pembawa risalahnya hanya sekelas Miftah. Kan nggak balance gitu loh. Ya kan, hanya orang-orang sekelas kita. Kalau Muhammad membawa Al-Quran, ini betul-betul luar biasa. Risalahnya Al-Quran, pembawanya Muhammad. Sekarang risalahnya tetap utuh murni, tetapi pembawa risalahnya diragukan.